Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini, minggu kedua setelah Trinitatis, dengan tema minggu, setia mengikuti dan melayani Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, memasuki ibadah penyembahan kita kepada Tuhan, marilah kita serahkan hati kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan dari mata acara nomor 1, lagu Kidung Jemaat nomor 17, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dan kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Dikaulah dan Esa, patut dimuliakan serba anak Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan kami, karena kemiskinan yang menimpa kami. Bukalah hati kami agar kami mengenal dan mensyukuri pemberian-Mu kepada kami, sehingga kami menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami agar kami juga menjadi pewaris dalam kehidupan yang kekal, yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 417 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin laut dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya bahagia kerja-Mu teguh, usaha-Mu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengiringi dosa-Mu yang teguh. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang ke-13 kita membacanya secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Antena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan yang baik akan kami,
dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh iman-Mu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kamu juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari PKJ nomor 138 ayat 1 tambah ayat 3. Setiamu Tuhanku, tiada bertara.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah-tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati kita, marilah kita mengakui dan menyesali akan segala dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus, Anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara, walaupun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Duduk kembali. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 400 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan ya Tuhan, angkat diriku
firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam kitab Ulangan 5 ayat yang ke-33, Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut sabda Allah, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair
aku. Di lembah gelap, di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhanku, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai ayat 21. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Demikianlah firman Tuhan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Shalom. Seorang guru besar, Bapak Ibu, Saudara terkasih, menggolongkan 3 kelompok orang yang beragama. Alan Reis adalah seorang guru besar yang melihat bahwa orang-orang beragama itu terbagi 3 kelompok. Ada beberapa pemahaman yang berbeda mengenai terminologi kata ini, tetapi menurut Alan Reis, kelompok yang pertama, orang yang beragama itu disebut kelompok eksklusif. Apa yang dimaksud dengan kelompok eksklusif? Kelompok eksklusif
adalah orang-orang yang beragama, yang percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam gereja. Keselamatan itu hanya ada di dalam gereja. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok inklusif. Apa yang dimaksud dengan kelompok inklusif? Kelompok inklusif adalah orang yang percaya bahwa dimanapun ada keselamatan, dimanapun ada keselamatan, asalkan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Kelompok yang ketiga adalah kelompok pluralis. Apa yang dimaksud dengan kelompok pluralis? Kelompok pluralis percaya bahwa keselamatan itu ada di semua orang yang percaya kalau mereka memiliki Tuhan. Keselamatan itu ada bagi setiap orang yang dimana mereka yang memuji Tuhan dan percaya ada Tuhan, maka keselamatan itu ada bersama mereka. Bapak dan Ibu terkasih, kira-kira dari 3 kelompok itu, Anda di kelompok yang mana? Eksklusif, inklusif, atau pluralis? Adakah di samping kiri kanan Anda yang pemahamannya eksklusif? Atau Anda, apakah pemahaman Anda inklusif? Atau saudara, keluarga, teman, sahabat Anda ada yang memiliki pemahaman yang pluralis? Dan ini menentukan kualitas kita sebagai orang Kristen dan Anda sebagai orang yang mengikut Kristus. Bapak Saudara terkasih, banyak orang dan percaya bahwa keselamatan itu atau Tuhan itu hanya berada di dalam gereja. Dia percaya di luar gereja tidak ada keselamatan. Itulah yang membuat kenapa pada COVID tahun 2021 sampai 2022 banyak gereja yang tutup, bahkan banyak gereja yang tidak sanggup membayar gaji pendetanya. Karena tidak ada orang yang datang ke gereja. Ketika waktu itu COVID, kita dilarang untuk berkumpul. Sehingga orang memaknai keselamatan dan ibadah itu hanya di dalam gereja. Saya tidak tahu apakah di gereja GKPI Pamen ini waktu COVID, apakah juga mengalami hal yang sama. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Banyak orang yang percaya bahwa beribadah dan keselamatan itu hanyalah di dalam gereja. Dan itu yang membuat orang berbondong-bondong ke gereja dan menunjukkan sikap yang baik ke gereja. Tapi setelah pulang dari gereja, setelah keluar dari gedung gereja, kebiasaan yang lama dan juga sikap yang lama tidak berubah setelah tiba di kos-kosan atau setelah di ladang pekerjaan. Dia melihat bahwa beriman itu hanya di dalam gereja, sehingga dia hanya beribadah dan berdoa di gereja dengan baik. Setelah di kos-kosan, dia tidak berdoa lagi. Setelah kuliah di kampus, dia tidak berdoa lagi. Karena bagi dia, berdoa itu hanya penting di gereja. Memuji Tuhan itu hanya di gereja. Dan melayani itu hanya di dalam gereja. Dan ini adalah krisis yang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Krisis terbesar kita di dalam kekristenan, bahkan di dalam gereja, kita mengimani dan memaknai pelayanan dan panggilan itu hanya sebatas pelayanan di gereja. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita menghadapi yang namanya krisis, yaitu krisis keteladanan. Kita tidak lagi mampu melihat orang-orang atau sosok teladan ada di sekitar kita. Seolah-olah orang-orang teladan itu hanya berada di gereja. Sedangkan di kantor, di kampus, di sekolah, kita tidak lihat lagi sosok teladan itu. Ini salah satu hal yang sangat mengerikan di dalam kehidupan kita.
Lalu krisis yang kedua, dampak dari hal itu adalah ketika saat ini sudah jarang kita jumpai jemaat generasi muda yang mau memikul tanggung jawab. Semuanya berpikir hanya menikmati zona nyaman saja. Hanya datang beribadah dan menikmati pelayanan. Tetapi giliran melayani, tunggu dulu Amang, tunggu dulu Inang. Kami banyak tugas di kampus, sibuk banyak tugas-tugas, banyak hal-hal yang harus dikerjakan Amang. Zona nyaman. Dan tidak mau memikul tanggung jawab. Krisis yang ketiga, yang paling mengerikan adalah ketika tidak lagi kita menemukan generasi muda, bahkan jemaat yang berani menyatakan dan menyuarakan kebenaran. Dia takut dan tidak mau dikatakan seorang yang kritis dan mau berani menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Bapak sudah terkasih, firman Tuhan hari ini saya menunjukkan di sebuah slide. Seorang Paus Fransiskus yang telah meninggal, yang telah dipilih paus yang baru. Paus Fransiskus sebelumnya adalah uskup Bergoglio yang melayani di Argentina, yang memiliki kebiasaan dimanapun dia melayani, bahwa dia tidak melihat pelayanan itu hanya sebatas ibadah, pelayanan di mimbar, tetapi bagaimana dia hadir di dalam hal-hal yang sederhana. Bahkan dia sangat merindukan dan menyambut orang-orang yang paling hina, bahkan orang miskin, yang paling miskin di dalam jemaatnya. Bahkan mereka yang terpenjara, yang tertindas, bahkan di luar agama Kristen sendiri. Dia memiliki tradisi membasuh kaki, bahkan mencium kaki jemaat-jemaatnya. Apakah ini pencitraan? Tidak. Dia tidak pernah menunjukkan ini pencitraan. Tapi hal yang utama yang mau ditunjukkan adalah bahwa Yesus mengajarkan ini. Tapi kenapa gereja tidak melakukan hal yang sama? Pertanyaannya, jangan-jangan gereja tidak mengajarkan dan tidak mengikuti ajaran Kristus yang sesungguhnya. Dan jangan-jangan kita mengikut Yesus yang salah. Seorang teolog dari Prancis bernama Victor Caussin, di slide next, dia mengatakan bahwa manusia hanya bisa diatur dengan cara menjadi pelayan bagi mereka. Manusia hanya bisa diatur dengan cara menjadi pelayan bagi mereka. Bukankah ini yang dilakukan oleh Yesus ketika dia hidup? Dia adalah pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Dia datang ke dunia ini untuk melayani. Dan sesuai dengan tema khotbah dan firman Tuhan hari ini, setia mengikuti dan melayani Tuhan. Apa yang dimaksud dengan melayani Tuhan? Para pengusaha, pebisnis saat ini mengambil rahasia kesuksesan, yaitu melayani. Di mana-mana toko besar sukses menjadi bisnis yang besar. Bahkan kalau perempuan yang suka kosmetik, di mana-mana pasti pergi mengunjungi kosmetik yang banyak servis dan pelayanan, yang dapat bonus dan hadiah. Dibeli satu makeup ini dapat masker ini, dibeli lipstik ini dapat masker ini. Semua diservis dengan pelayanan yang luar biasa. Tetapi itu yang sering kita lupakan di dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan di gereja. Semuanya kita ingin dilayani, bukan untuk melayani. Pengalaman kami, Bapak Ibu, kurang lebih 7 tahun di Korea, ketika kami studi di Korea Selatan. Gereja-gereja di sana sungguh luar biasa. Itu di luar, yang mengatur parkir itu adalah para sintua, penatua. Di mana para penatua dan sintua itu adalah manajer, CEO dari perusahaan-perusahaan besar. Seperti Samsung, LG, Kia, Hyundai, dan yang lain-lain. Tapi mereka menganggap pelayanan itu bukan hanya tampil di depan.
Pelayanan itu adalah bagaimana kita bisa mempersembahkan dari apa hidup kita agar ibadah itu bisa berjalan dengan baik. Agar ketika orang mau beribadah, tertib, parkir, dan ketika pulang bisa dengan nyaman. Dan orang-orang di sekitar pun merasa nyaman dalam mengikuti ibadah. Para pemuda, pemudi gereja, kita menikmati suguhan kamar mandi, kelas hotel bintang 5. Rasa-rasanya kita mau tidur di kamar mandi, saking bersihnya kamar mandi gereja. Bagi mereka, pelayanan ke gereja bukan hanya datang, duduk beribadah, atau ikut paduan suara dan yang lain. Tapi bagaimana berkontribusi, memberikan apa yang bisa dari dirinya agar kenyamanan beribadah, dan bagaimana pelayanan itu dianggap bukan hanya sebagai seremonial. Dan bagaimana mereka menikmati dan juga memaknai ibadah itu dengan sungguh-sungguh menjadi sikap dari pelayanan. Next, memang di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita lihat di slide, ada 4 jenis pemahaman mengenai pelayanan. Yang pertama adalah diakoneo. Dalam bahasa Yunani, diakoneo artinya adalah orang-orang yang memang bertugas melayani, mempersiapkan makanan dan menyajikan makanan di meja. Lalu kata yang kedua adalah douleo, adalah pelayanan yang menghamba, seperti pembantu, seperti budak, yang memang dia menjadi hamba di tengah-tengah pelayanan, atau bos, tuan yang dia layani. Yang ketiga adalah leiturgeo, bekerja untuk kepentingan semua. Dia melayani untuk kehidupan semua, jemaat, bahkan semua orang. Dan yang keempat adalah latreuo, artinya melayani asalkan mendapat gaji. Jadi dia melayani karena digaji. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan hari ini, kita melihat pembacaan pemanggilan Elisa oleh Elia. Di mana posisi kita mengenal Tuhan dan menempatkan diri kita menjadi pelayan Tuhan. Sebagai generasi muda yang pada umumnya saya melihat di sini adalah para mahasiswa dan para orang yang sudah bekerja. Dari 4 kata melayani, diakoneo, douleo, liturgeo, latreuo, di manakah posisi kita sebagai pelayan di hadapan Tuhan? Di 1 Korintus 1 ayat 28, Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Korintus. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Agar jangan tak satu pun di antara kita menyombongkan diri kita atas kepintaran kita, atas kekuatan kita, atas kehebatan kita. Karena Tuhan berpihak kepada mereka yang lemah. Tuhan berpihak kepada mereka yang ditindas, yang dianggap bodoh. Dan Tuhan memilih mereka yang tidak berarti oleh dunia ini. Oleh karena itu Tuhan melihat mereka yang memiliki kerendahan hati. Ketika gereja terperangkap dalam pemahaman yang namanya sebuah konsep Kristendom, yang sampai sekarang masih mempengaruhi pemikiran gereja. Di slide tunjukkan konsep Kristendom dan misional. Apa yang dimaksud dengan konsep Kristendom? Ketika gereja merasa hebat, ketika berlomba-lomba hanya mementingkan pembangunan dan mendirikan gereja di mana saja, tanpa melihat betapa pentingnya memberdayakan dan mempersiapkan bagaimana jemaat itu dipersiapkan dengan baik supaya berkualitas, berkarakter yang sungguh dewasa di dalam Kristus.
bukan hanya mementingkan pembangunan secara fisik gereja. Kita juga terperangkap yang namanya pemahaman Kristendom dalam tradisi barat, yaitu eksklusivisme. Kita selalu merasa tertutup dan merasa bahwa persekutuan gereja ini adalah hanya milik kita sendiri. Tidak perlu ada suku bangsa yang lain atau agama lain dan bangsa lain yang ikut bersama-sama dengan kita di sini dan mengajak mereka yang berbeda dengan kita agar bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kita merasa bahwa tempat ini adalah hanya milik kita dan bukan milik orang yang berbeda dengan kita. Kita juga terperangkap dengan pemahaman Kristendom di mana kita lebih mempercayakan seluruh pelayanan itu hanya tanggung jawab para pendeta, para sintua, para penatua. Kita merasa hanyalah sebagai objek yang dilayani. Kita tidak pernah berpikir menjadi subjek yang dipilih Tuhan, menjadi hamba dan anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani satu dengan yang lain. Dan kita juga terjebak dalam konsep Kristendom bahwa ketika program berjalan harus ditentukan apakah ada uang. Kalau tidak ada uang maka tidak bisa berjalan program. Seringkali Naposo Bulung juga seperti itu terkendala. Kami tidak punya program, Amang. Kami tidak bisa melakukan program, Amang. Karena apa? Gereja tidak memberi uang buat kami untuk melakukan program. Karena bagi mereka program berjalan kalau ada uang. Lalu yang terakhir kita terjebak di dalam konsep Kristendom yang hanya memaknai pelayanan itu adalah ibadah seremonial, selebrasi, di mana kita berlomba-lomba mencoba mempertontonkan pencitraan penampilan diri kita, pakaian kita yang bagus, gaya rambut kita yang bagus, sepatu kita yang bagus. Kita terperangkap dalam tradisi ini bahwa ibadah itu adalah penampilan, menunjukkan kita punya sesuatu yang bisa ditampilkan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita dalam pemanggilan Elisa. Kita akan belajar beberapa poin yang sangat luar biasa dari firman Tuhan hari ini, agar kita tidak terjebak dalam konsep ini. Salah satunya panggilan Elisa akan kita lihat nanti. Bahwa seharusnya gereja dan kekristenan itu tidak terperangkap di dalam planting church, tetapi dia beyond, melampaui gedung gereja, bahwa pelayanan itu tidak bisa dikurung dari 4 tembok gereja ini. Dia melampaui itu, bahkan batas-batas geografis dilampaui, bahwa kita mampu membawa dan menyampaikan kabar baik dan membawa orang baik, bangsa yang berbeda, suku dan ras yang berbeda. Dan bukan hanya kenikmatan zona nyaman kita saja, tapi bagaimana firman Tuhan bisa sampai kepada semua orang dengan menghadirkan reign of God, kerajaan Allah dan pemerintahan Allah secara holistik. Dan kita menempatkan pelayanan gereja yang inklusif. Kenapa saya harus mengatakan yang inklusif? Saya memang melayani di HKBP sebagai dosen di STT HKBP. HKBP juga sering sekali terperangkap ketika dia memaknai HKBP itu hanya untuk orang Batak. Saya pikir gereja hadir, walaupun gereja Batak, tapi bukan berarti pelayanan dan ibadah kita hanya untuk orang Batak. Saya pikir juga GKPI seperti itu. Kalau GKPI sudah menjadi gereja Kristen Protestan Indonesia, ya jangan juga terperangkap dengan pelayanan Batak. Dia harus melampaui dan beyond dari situ. Dan kembali kita didorong bahwa jika Elisa dipanggil dan dipilih oleh Elia, Anda juga sama dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, bukan harus menjadi seorang pendeta dan sintua, tapi Anda sebagai generasi muda yang percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain di sekitar kita. Artinya bukan hanya persoalan uang kita melayani, tapi pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus, dan juga pengorbanan yang juga harus kita lakukan di dalam pelayanan kita. Bukan hanya persoalan selebrasi dan seremoni,
Tetap. Bagaimana kita memaknai ibadah itu adalah sebuah tindakan, sebuah aksi, sebuah kontribusi yang mewujud dalam segala sisi kehidupan kita. Bapak sudah terkasih, jika kita melihat pemanggilan Elisa dalam perikop yang telah kita baca, kisah Elisa memang tidak seperti nabi-nabi yang lain yang secara dramatis berjumpa dengan Tuhan, seperti Musa berjumpa dengan Tuhan melalui semak belukar yang menyala seperti api. Begitu juga seperti Yesekiel di dalam kerubim dan serafim, Yesaya, dan seperti Yeremia. Elisa justru dia tidak berjumpa langsung dengan Tuhan. Jika alasan kita berkata, saya akan melayani Tuhan Amang jika Tuhan datang ke mimpi saya berbicara sama langsung dengan saya. Atau alasan kita, Tuhan tidak pernah langsung memanggil saya Amang untuk melayani. Tapi lihat, Elisa dipanggil oleh Tuhan tidak langsung, memang melalui Tuhan, tidak seperti yang lain dan nabi yang lain. Tapi Elisa dipanggil atau mulai pemanggilannya melalui Nabi Elia. Nabi Elia lah yang memulai panggilan Elisa. Bahwa tahap pertama dari panggilan baru Elisa adalah menjadi pengikut dan menjadi hamba dan menjadi seorang murid dari Elia. Ini jawaban yang mau saya sampaikan atas firman Tuhan. Bahwa panggilan yang diterima oleh Elisa, oleh Elia, orang suci yang dipilih oleh Tuhan. Dia menerima bahwa panggilan dari Nabi Elia orang suci itu menempatkan dirinya menjadi seorang hamba dan menempatkan dirinya menjadi seorang murid. Ini luar biasa. Bapak sudah terkasih, apa yang dimaksud dengan panggilan menjadi seorang murid? Apa yang dimaksud menjadi seorang murid? Saya akan menyampaikan kepada kita Bapak Saudara terkasih. Memang menjadi sebuah kebanggaan buat kita kalau gereja itu selalu ramai dengan orang-orang muda. Ada yang menarik dari khotbah Stephen Tong. Stephen Tong pernah tertarik dengan seorang pendeta yang mengatakan, di Filipina ada seorang pendeta, setiap dia berkhotbah, minimal orang yang mendengarkan khotbah dia 10.000 orang. Stephen Tong, pemimpin gereja Reform, waktu itu dia bercerita dalam khotbahnya. Dia tertarik. Apa yang membuat pendeta ini setiap berkhotbah 10.000 orang harus mendengar khotbahnya? Sekali berkhotbah minimal 10.000 orang. Lalu dia berangkat ke Filipina dan melihat benarkah pendeta itu kalau berkhotbah 10.000 orang harus mendengar dia. Benar, ketika dia datang ke sana, lebih dari 10.000 orang mendengar khotbahnya. Wah, hebat sekali. Tapi ketika dia bertanya setelah pulang, dia tanya jemaat itu, Pak, Ibu, saya melihat khotbah pendetanya biasa saja. Kenapa kalian harus banyak beribu-ribu orang datang mendengar khotbahnya? Lalu jemaat di situ menjawab, iya Pak, kami harus beribadah dan mendengar khotbah Pak Pendeta itu karena kami bekerja di sekolahnya. Dia yang punya SD, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan kampus ini. Dia telah memberikan surat, kalau siapa yang tidak beribadah, pekerja yang ada di situ akan dipecat. Jadi alasan orang-orang datang beribadah ternyata takut dipecat. Alasan datang beribadah orang-orang banyak di situ karena takut kalau dia tidak akan mendapatkan pekerjaan. Apakah ini yang dimaksud dengan pelayanan? Apakah ini yang dimaksud dengan panggilan? Jika masalah kuantitas yang menjadi persoalan hidup kita. Seorang pendeta bernama Kel Ilman menulis buku yang bestseller berjudul Not a Fan. Dia mengkritik kehidupan kekristenan sekarang. Di mana-mana ada konser kekristenan. Di mana-mana tepuk tangan, lompat-lompat, memuji Tuhan. Tetapi ternyata ketika ditanya, mereka adalah pengikut Tuhan yang hanya sekedar penggemar, hanya sekedar fans seperti fans Blackpink, BTS, Super Junior, atau penggemar bintang-bintang film yang lain seperti Lee Min Ho contohnya.
Dan itulah yang terjadi. Ketika banyak ternyata orang yang mengikut Kristus dan percaya kepada Kristus, tapi hanya sekedar penggemar. Dia hanya sekedar fans. Jika dia menjadi follower, dia hanya sekedar follower seperti di Twitter, yang hanya coba membawa orang menjadi pengikutnya, subscribernya, tetapi bukanlah orang yang mau mengikut dan meneladani kehidupan Kristus sendiri. Seorang pendeta bernama Francis Chan, saya di layar dan kalian bisa Google juga. Dia seorang pendeta di Amerika, di California, gerejanya bernama Cornerstone. Kurang lebih 15 tahun dia melayani di gereja ini. Jemaatnya sudah beribu-ribu. Tetapi betapa kagetnya jemaat di sana dan para pendeta di Amerika karena tiba-tiba Francis Chan mengundurkan diri menjadi pendeta gereja itu. Banyak orang yang bertanya, bagaimana Anda bisa meninggalkan gereja di mana gereja itu sudah bertumbuh besar, jemaatnya beribu-ribu orang. Persembahan yang banyak. Tapi Francis Chan menjawab, keberhasilan gereja bukan berdasarkan 3B. Yang pertama, kalau orang mengatakan gereja berhasil karena gedungnya, badis. B yang pertama adalah badis. The first B, badis. Banyak orang berpikir gereja sukses itu ketika gedung gerejanya besar. Tapi bagi Francis Chan, tidak itu. Bahkan gerejanya juga sudah mega church. Lalu the second B, bucks. Dalam bahasa dan istilah di Amerika, bucks adalah money, uang. Bukan persoalan banyaknya persembahan. 3.000-an jemaatnya. Berarti akan banyak uang. Dan memang banyak uang yang datang ke gereja. Tapi bagi dia, keberhasilan gereja bukanlah karena banyaknya uang atau deposit dan saldo yang ada di kas gereja. Dan yang ketiga, the third B, buildings. Besarnya gedung gereja dan banyaknya pengunjung gereja. Kalau ribuan orang datang beribadah, mungkin orang mengatakan sukses gerejanya. Tapi ketika Francis Chan mengikuti pelayanan gerejanya, di akhir-akhir tahun pelayanan dia setelah 15 tahun dia menyadari ternyata dia gagal menjadi pendeta di Cornerstone. Di slide saya menunjukkan ukuran keberhasilan gereja adalah berapa banyak murid Kristus yang telah dihasilkan. Berapa banyak murid Kristus yang telah dihasilkan oleh pelayanan gereja itu. Bagaimana kualitas dari murid-murid Kristus yang dihasilkan dari pelayanan gereja itu? Apakah jemaat di situ siap diutus menjadi murid dan memuridkan orang lain? Bagi dia, keberhasilan gereja berdasarkan sending capacity, bukan seating capacity. Pertanyaannya, sudah berapa puluh tahun GKPI Pamen ini melayani anak muda di sini? Sudah berapa banyak anak muda seperti kalian yang telah dikirim, disending oleh gereja ini untuk mampu menyampaikan kabar baik kepada orang lain? Ini pertanyaan penting buat kita. Apakah Anda merasa terpanggil? Apakah Anda ikut panggilan Elia seperti Elisa? Yang menganggap bahwa panggilan itu bukan hanya untuk pendeta, tapi sebagai awam, kita adalah imam yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, bahkan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Menjadi seorang anak, menjadi seorang orang tua, menjadi ibu dan ayah. Apakah kita juga telah terpanggil menyampaikan kabar baik ini? Kabar baik itu hanya bisa dimulai dari pelayanan di mana keluargamu berada. Ada sebuah film unsung hero, ya, pahlawan yang tersembunyi, yang tidak diketahui di film Netflix.
produser dari lagu-lagu musik Kristen. Dia stres karena bangkrut. Anaknya 7 orang. Anda bisa tonton di Netflix, mungkin belum dihilangkan, masih ada. Dia stres. Ternyata dia mengutip perkataan Mother Teresa bahwa persoalan hidupnya, jawabannya ada di keluarganya. Dan dia mengutip perkataan Mother Teresa, if you want to change the world, back to your home and love your family. Jika kau ingin mengubah dunia ini dan kau mampu dan menjadi anak yang berhasil, kembalilah ke rumahmu dan cintailah keluargamu. Tadi saya khotbah di jam 4:30, saya mengatakan dan bertanya kepada jemaat di situ, siapa yang paling berharga dalam hidup kalian? Saya juga mau bertanya ke hal yang sama kepada kalian. Kira-kira siapa yang paling berharga dalam hidup kalian? Mungkin seorang ibu akan mengatakan suaminya, dan seorang suami akan menjawab istrinya. Tapi alangkah terkejutnya, saya pernah bertanya kepada seorang ibu, apakah engkau yang paling berharga adalah suamimu? Jawabannya apa? Toh mamang, asal masih hosanai, asal memanguluhin. Jadi banyak ibu yang saat ini menganggap suaminya itu jadi beban. Dan banyak bapak sekarang yang tidak menjadi bertanggung jawab akan kehidupan keluarganya. Dan sebaliknya, saya pernah bertanya kepada seorang suami bahwa yang paling berharga dalam hidupnya adalah istrinya. Tapi suaminya atau bapak ini menjawab, "Toy mamang, ularong do hebeng ikatong, holong rohani natta tu kita. Anggo sarong go hebeng ikatong, toy mak." Benar. Dan mungkin gitu juga yang berpacaran. Kalau pacarnya dompetnya tebal, nah asik ini jalan-jalan, pulang gereja. Kalau nggak ada uang, susah ini. Nah, pertanyaan yang sama kepada anak muda, kepada kalian, orang-orang muda di sini. Siapa yang paling kalian berharga, yang paling kalian cintai dalam hidup kalian? Ya, siapa? Bapak sama mama, orang tua, gitu ya? Bapak sama mama, gitu ya? Ya, setuju ya? Saya menanyakan yang sama 3 kali kepada teman-teman kalian juga tadi ibadah jam 4:30. Semua menjawab ya, bapak sama mama, orang tua mang. Tapi, saya tanya, berapa kali kau telepon bapak sama mama 1 minggu ini? Kau tanya kabarnya, masih hidup apa enggak? Kau tanya kabar bapak mama, seminggu ini berapa kali? Nah, bandingkan dengan berapa kali kau tanya pacarmu, udah makan belum? Met bobo mam, papi mami. Itu tuh. Hebat dong wae ngahong, percintaan nih orang muda wae. Dung berkeluarga dak kiabe maju papi mami. Mardongan-dongan papi mami. Di panggung sandiwara. Kita dipoles dengan kehidupan kemunafikan dalam hidup kita. Oleh karena itu panggilan dari Elisa menempatkan dirinya bahwa sekalipun Elia yang memanggil dia, tapi percaya Elia sebagai orang yang suci, yang bahkan dia tidak melalui kematian, dipanggil ke surga. Dia percaya ketika Nabi Elia telah memanggil dia siap menjadi seorang murid. Bahkan firman Tuhan yang kita baca, ketika kita mendengar Elisa mengikuti Elia, di ayat 19 dikatakan Elia pergi dari sana dan mendapat Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Ini apa? Elia hidupnya adalah seorang gembala yang memang karakter seorang gembala itu luar biasa. Hal yang sama juga terlihat kepada Daud, seorang gembala yang memang karakternya dibentuk untuk siap menderita dan tidak ada pencitraan di situ. Bahkan ketika Elia telah memanggilnya dengan melemparkan jubahnya kepadanya, Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu,
lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuberbuat kepadamu. Dia menunjukkan sikap menghormati dan mencintai orang tuanya. Sekalipun pelayanan untuk Tuhan yang paling mulia, dia tetap memberikan kabar dan menyampaikan pilihannya, dan betapa dia sungguh mencintai orang tuanya, walaupun dia harus menjadi murid dan melayani Tuhan. Di ayat 21, Elisa pun berbalik meninggalkan Elia, yang mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Dia bahkan memasak, memotong lembu peliharaannya. Ini konsep ini di orang Batak ini ada, partamue namanya. Masih ada yang mengerti istilah partamue? Orang yang suka bertamu, menjamu orang. Dan itulah simbol di mana orang Batak disebut anak niraja, buru niraja. Tapi sayang, apakah kita masih bisa menyandang anak niraja, buru niraja ini? Karena anak niraja, buru niraja dalam pemahaman orang Batak bukan karena dia kaya, punya mahkota, punya pasukan dan kerajaan. Tapi sikapnya adalah sikap seorang raja. Di dalam prinsip hidupnya, dalihan natolu, 3 tungku yang setara. Walaupun di sana dikatakan boru hula-hula dongat tubuh, tapi ada ruang di mana mereka setara dan tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Sekalipun pembagian tugas mereka dalam adat berbeda. Karena orang Batak pada posisinya akan juga berbeda-beda dalam setiap acara adat. Tidak selamanya orang Batak itu, anak niraja, boru niraja itu menjadi hula-hula. Dia akan juga menjadi boru di acara adat yang lain dan menjadi dongan tubuh di acara yang lain. Artinya karakter orang Batak itu ditempa menjadi seorang pemimpin yang dihormati hula-hula, tapi di sisi lain dia melayani seperti boru yang turun ke lapangan dan menjadi dongan tubuh sebagai pengayom yang menampingi dalam suka dan duka. Karakter orang Batak itu anak niraja, boru niraja. Dan bahkan karakter boru niraja, anak niraja itu seperti Elisa. Ada prinsip anak niraja, boru niraja yang dikatakan perbahul-bahul nabolon. Apa itu bahul-bahul nabolon? Bakul yang besar, itu tradisi orang Batak. Di situ muat dan disimpan baik barang-barang yang mahal, yang murah, makanan, baik yang harum, yang bau, semua di bakul itu. Artinya simbol dari hati yang lapang dari orang Batak, yang tidak gampang kecewa dan sakit hati. Paramak nasubalunon, tikar yang tidak sempat digulung, karena di rumahnya tikar itu selalu ada orang datang bertamu, nggak sempat digulung. Partataring, nasomitop, kompor, tempat memasak orang Batak tataring yang tidak pernah padam apinya, karena dia selalu masak masakan untuk orang-orang yang datang, baik keluarga, saudara, tamunya. Persakalan nasumahiyang, telanan yang tidak pernah kering, selalu basah karena selalu memasak, memotong lauk di sana. Nah, coba kita lihat sekarang, apakah karakter Elisa itu masih ada dalam diri kita? Masih adakah gereja pertamue? Benar-benar kalau dibuat anggaran pertamue nanti abang, habislah uang kita. Kalau ada yang bertamu datang ke gereja kita. Tapi tradisi ini hilang. Kenapa kita harus memikirkan itu? Tapi kita harus menunjukkan keramahan, hospitality dari gereja ini yang memang sangat ingin menjamu siapapun. Tradisi di Korea, kurang lebih kami 7 tahun tugas belajar di Korea.
Kalau kalian jalan-jalan ke Korea Selatan, di Korea Selatan ya bukan Korea Utara. Korea Utara nanti kalian ketemu Kim Jong Un, rudal nanti, apa itu nanti? Nuklir yang kalian dapatkan di sana. Korea Selatan ya. Di depan gereja itu ada 2 kotak. Satu kotak di mana orang-orang memberikan sembako, beras, minyak, susu, ikan. Di sebelah kiri kotak yang lain di mana kita mengambil apa yang kita butuhkan jika kita butuh dari gereja. Jadi tidak ada orang yang lapar datang ke gereja. Gereja menjadi sumber kehidupan. Seperti murid-murid Kristus yang menjadi simbol memberi kehidupan bagi orang lain. Bukan malah menjadi beban bagi orang lain. Gereja bukan menjadi beban buat kita. Tapi gereja hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kehidupan bagi kita. Gereja itu siapa? Bukan gedungnya. Gereja itu adalah kita sendiri. Amin. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik dulu hari ini. Di Matius 28:19-20 dikatakan, the Great Commission. Go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I command you, and I'm with you always, even to the end of the age. Tidak ada dikatakan dalam Matius pasal 28 ini, pergilah jadikanlah semua menjadi HKBP, menjadi GKPI, GKPS, GKPA, GBKP, GBI, tidak ada. Jadikanlah mereka menjadi muridku. Dan itulah yang dilakukan oleh Elia kepada Elisa. Dia dipanggil untuk menjadi murid. Dan kita dipanggil menjadi murid melalui firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan Yesus mencari orang yang mau mengikutinya dengan komitmen dan kecintaan yang penuh. Orang yang tidak saja mengikuti dia dalam arti mengenal dia, mengasihi dia dan melayani dia, tapi juga mau hidup sebagai muridnya, sebagai pengikut Kristus. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang taat, tetapi kita terpanggil untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yang siap untuk memuridkan orang lain. Mengapa kita melakukan pemuritan? Kita memasuki hubungan yang nyata dengan Kristus. Bahwa dengan pemuritanlah kita melihat kenyataan realitas kehidupan Kristus. Pemuritan adalah untuk mengenal Kristus secara mendalam, mempelajari ajarannya, membawa kepada perubahan hidup, membesarkan dan mengeluarkan pekerjaan kerajaan Allah melalui perjumpaan, pendampingan, dan memperbanyak murid-murid lainnya. Saya tidak tahu apakah kita pernah ikut pemuritan perkantas LPMI Navigator. Di kampus-kampus itu ada. Tapi tanda jatuh besar, kenapa gereja tidak pernah melakukan pemuritan? Saatnya generasi muda, kalian, Naposo Bulong, dipilih Tuhan melalui firman hari ini. Pakailah hidupmu menjadi saluran berkat bagi orang lain selama Tuhan memberimu kehidupan. Di buku Enda 672 dikatakan, tunggodang si tutung ulaon muatong di pasahat tuhata tuho nangadong betikim marna lembatahe ngolumi bahen sai patu mamai alani Tuhani soma kirim balos na Tuho debata do marni danani ulami manang na adong. Gak ngerti ya Mang artinya. Saya kan orang kota Amang. Saya gak parhu-tahu tak Amang. Gak apa-apalah, cari sendiri artinya ya. Walaupun kalian orang kota, cari sendiri artinya. Tapi yang pasti Tuhan memberimu kehidupan saat ini.
Karena rencana Tuhan, kau harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan berimu kesempatan kuliah, bekerja di medan ini, Tuhan masih memberi kesempatan kepadamu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ngunang marnaleba baeng golumi, ngunang berfoya-foya pakai gajimi, hebeng mi, doho balajo dalian ni naturasmi. Mulu sikola do peho, balajo na dilian naturasmi, pakai dengan marsi ajar. Kalau kau kerja saat ini diberikan Tuhan, pakai gajimu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Siapa di antara kalian yang menanam pohon, apokat, jambu, durian, berpuluh-puluh tahun, tapi tidak berbuah? Apa yang kalian lakukan? Kalian hias jadi pohon Natal. Jadi apa? Jadi soban. Begitulah diri kita. Nggak ada gunanya kau berpuluh-puluh tahun menjadi pemuda naposo, menjadi anak Tuhan, tapi tidak pernah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jika hidupmu tidak berguna bagi orang lain, sesungguhnya Tuhan masih berbelas kasihan untukmu. Pakai hidupmu dengan baik. Jadilah saluran berkat bagi orang lain. Dan menjadi murid Kristus yang mampu memuridkan orang lain. Mengasihi Allah lebih daripada keluarga merupakan bentuk dari memikul salib. Siapa yang membenci keluarganya lalu memakai alasan mengikut Yesus untuk membebaskan diri dari keluarganya, dia berdosa besar. Tapi siapa yang mengasihi keluarganya, yang mau bersama-sama dengan mereka, yang menghargai sedalam-dalamnya kebersamaan dengan mereka, tapi harus mengorbankan mereka demi Kristus, orang inilah yang akan mendapat upah dari Tuhan. Tuhan Yesus telah datang untuk membaharui kehidupan kita. Dia berkarya dengan tidak tanggung-tanggung, bahkan memenuhi tugasnya sampai mati di kayu salib. Kemudian melalui kebangkitannya, dia membarui hidup kita, ciptaannya, melalui kuasanya. Sekarang, siapa saja yang ingin menjadi ciptaan baru, ia harus memiliki sikap yang tidak tanggung-tanggung. Kalau ya, harus ya. Kalau tidak, harus tidak. Jadi siapa saja yang akan menjadi pengikutnya dan masuk ke dalam kerajaannya, harus memilih dengan tegas, tidak dengan sikap setengah-setengah. Di Matius pasal 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh bersuka cita ketika kami memahami dan menerima firman-Mu. Seperti Elisa yang sungguh menerima panggilan Tuhan sebagai seorang murid yang ingin meneladani hidup Nabi Elia. Bahkan Nabi Elia yang kau panggil tanpa melalui kematian menjadi orang suci yang sungguh menjadi teladan Nabi Elisa. Dan kami juga meneladani Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah memilih kami menjadi murid-murid-Mu. Dan kami ingin menjadikan semua bangsa murid. Dan Engkau akan menyertai kami sebagai generasi muda, di mana dalam semangat muda kami ingin melayani Tuhan. Dengan ditopang oleh gereja ini sebagai keluarga kami dan rumah kami, biarlah Tuhan pelayanan gereja ini melalui hambanya, melalui Amang Inang Parhalano, banyak jemaat yang terpanggil untuk melayani-Mu Tuhan. Dan ingin kami menyampaikan kabar baik itu ke seluruh dunia. Terima kasih untuk pelayanan yang telah Kau hadirkan melalui generasi muda, anak-anak muda di gereja ini. Mereka yang turut menjadi song leader, jadi tim musik, bahkan mereka yang melayani di dalam pelayanan-pelayanan sederhana, bahkan menjadi tukang parkir, menjadi guru sekolah minggu, yang menjaga kebersihan di gereja ini. Tuhan, biarlah kami di dalam kesatuan dan kedamaian menyuarakan kebenaran, sukacita dan keadilan di dalam Roh Kudus. Biarlah gereja-Mu ini menjadi saluran berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan.
Tuhan, secara khusus hari ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang beribadah pada saat ini, yang menempuh pendidikan kuliah di medan ini. Biarlah mereka fokus dan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh menyelesaikan tugas mereka dan kuliah mereka dengan baik. Dan mereka lulus dengan nilai yang baik, dan Engkau utus pakai kerja dimanapun Tuhan inginkan. Kami juga berdoa buat pasangan muda yang telah siap untuk menikah. Engkaulah yang mempertemukan pasangan hidup mereka yang takut akan Tuhan. Dan biarlah melalui pasangan hidup mereka, mereka semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan juga pasangan keluarga yang baru menikah, mengharapkan anak menjadi keturunan mereka. Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Pada adik-adik kami, anak SMP, SMA yang juga di dalam ujian dan proses pembelajaran mereka, berikan mereka hikmat Tuhan, dan mereka fokus menjadi anak-anak yang baik, mendengarkan nasihat orang tua mereka. Hari ini bersama seluruh anak-anak-Mu Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang berjuang siang dan malam, yang jauh dari kami, bahkan yang bersama dengan kami, yang tidak mengenal rasa capek dan letih untuk kami anak-anaknya. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan hikmat dari-Mu. Jika mereka mengalami sakit penyakit hari ini, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Dan kepada orang tua kami yang beribadah bersama dengan kami hari ini, terima kasih untuk kesempatan ini. Pada orang tua kami yang boleh bersama dengan kami beribadah, berikan mereka hikmat, kekuatan dan berkat Tuhan. Orang tua yang setia membimbing kami generasi muda dan anak-anaknya. Kami ingin satu hati di dalam gereja-Mu ini Tuhan, ingin melayani-Mu sungguh-sungguh. Pakailah kami dengan kerendahan hati dari-Mu Tuhan untuk melayani-Mu. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Kau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas rasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Menghantar kita memberi korban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 108. Demikian firman Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan akan persembahan puji-pujianku, dan ajarilah aku hukum-hukum-Mu. Amin.
berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.